Halo semua, selamat malam, selamat beraktivitas. Semoga semangatnya masih ada ya, walaupun tadi baru aja selesai olahraga. Teman-teman Lisfit, hari ini kita akan gali gali informasi ya terkait dengan em, mengapa sih susah ya ketika kita ingin menurunkan berat badan, terutama bagi wanita ketika dia memasuki usia 30 tahun ke atas. Nah, ini tentu ada mekanismenya. Yang pertama, wanita ini adalah memiliki hormon ya. Jadi memang hormon itu adalah senyawa kimia yang ada pasti di tubuh setiap individu. Salah satunya juga wanita. Nah, hormon yang ada di wanita ini dia berperanan dalam mengatur berat badan. Tapi seringkali kita juga abai ya, karena kalau kita udah ngomongin hormon atau ngomongin berat badan itu, jarang dari kita ini memikirkan bahwa dua hal itu merupakan hal yang berkesinambungan atau hal yang saling terikat satu sama lain. Nah, kadang kita kalau misalnya udah fokusnya ke berat badan itu, tentu ya fokusnya kayak apa? Ngurangi makan, lalu defisit kalori atau mungkin workout ya atau olahraga. Nah, berat badan ini ternyata tidak hanya berbicara tentang kalori input dan output. Jadi nggak hanya berbicara tentang apa saja yang kita makan dan olahraga apa saja yang kita lakukan. Nah, untuk wanita sendiri, hormon itu dia memiliki peranan yang besar ya, dan kita seringkali nggak sadar akan hal itu. Ada beberapa hormon ya memang yang ada di tubuh wanita dan yang paling vital itu adalah hormon estrogen dan progesteron. Hormon estrogen dan progesteron itu adalah hormon kunci. Jadi dia mempengaruhi metabolisme tubuh kita, terutama dalam distribusi sel-sel lemak tubuh dan juga mempengaruhi nafsu makan. Nanti akan saya jelaskan terkait dengan hormon yang berperanan dalam mekanisme lapar dan juga kenyang pada seseorang. Nah, yang kedua, hormon itu dia punya fluktuasi. Jadi dia itu bisa naik, bisa turun. Nah, ya kayak mood cewek kan, kadang dia happy, kadang dia cemberut, kadang dia sedih gitu ya. Jadi memang fluktuasinya selalu ada. Nah, biasanya ini dipengaruhi ketika seorang wanita itu akan atau sedang mengalami menstruasi. Jadi kadang juga di waktu-waktu tertentu karena adanya pengaruh hormon, seseorang bisa saja memiliki keinginan makan untuk lebih banyak atau mungkin snacking atau mungkin ada beberapa riset juga yang menyebutkan namanya itu night eating syndrome. Jadi memang selalu pengen makan banyak saat waktu malam hari. Nah, tanpa kita sadari, kelebihan dari asupan makanan kita itu nantinya akan disimpan di dalam tubuh kita, nah, terutama di bagian jaringan adiposa atau jaringan lemak. Lalu selanjutnya ada yang namanya hormon estrogen. Hormon estrogen ini dia memiliki pengaruh terhadap berat badan. Nah, estrogen ini secara alami bisa mengatur distribusi lemak yang ada di tubuh kita. Biasanya dia itu ada di simpanan lemak itu ada di bagian pinggul sama paha. Makanya kadang kita wanita ya pinggul sama pahanya itu akan lebih besar dibandingkan dengan bagian tubuh lainnya. Pada kondisi tertentu, ketika terjadi penurunan kadar estrogen, terutama ketika semakin bertambahnya usia, lalu memasuki fase menopause, nah polanya itu nanti akan berubah. Bentar ya. Oke, materinya apa bisa dilihat kembali ya? Nah, ada penelitian juga yang menyatakan bahwa ketika kadar estrogen dalam tubuh itu rendah, biasanya nanti metabolisme tubuh itu makin lambat. Apa yang terjadi ketika mekanisme dari metabolisme tubuh itu lambat, maka akan lebih lama untuk menggunakan ATP atau energi, lebih lama dalam pemecahan lemak. Sehingga bagi kita, terutama yang sedang dalam progres penurunan berat badan,
penurunan berat badan ini adalah suatu tantangan tersendiri. Kalau misalnya metabolisme kita lambat, ibarat seperti ini. Ada orang yang kayaknya udah diet, udah makan sedikit gitu ya merasanya, atau mungkin olahraganya jor-joran, tapi kok nggak turun-turun berat badannya gitu ya. Nah, ini ada salah satu faktornya, yaitu adanya perlambatan metabolisme tubuh. Pada kondisi tertentu juga, si hormon progesteron itu dia memang ada keterkaitan dengan siklus menstruasi pada wanita. Sehingga fluktuasinya ini juga bisa memicu atau meningkatkan nafsu makan gitu ya. Nah, jadi ketika memasuki menstruasi ini, ibaratnya hormon itu seperti roller coaster ya. Jadi mempengaruhi nafsu makannya itu eh, bisa meningkat gitu. Nah, ada fase yang pertama adalah terkait dengan fase luteal. Ya, di fase luteal ini ketika kita menstruasi terjadi peningkatan nafsu makan. Kapan terjadinya? Yaitu ketika setelah ovulasi. Nah, setelah ovulasi, kadar progesteron itu akan mengalami peningkatan. Jadi, banyak dari kita yang nantinya akan merasa lapar dan pengen makan gitu ya, terutama biasanya makannya makan manis dan juga karbo. Lalu yang kedua, terkait strategi diet yang tepat. Nah, strategi yang tepat itu biasanya dimulai pada fase folikuler atau setelah menstruasi hingga ovulasi. Ketika kadar progesteron di dalam tubuh itu rendah. Sehingga ini juga lebih efektif karena nafsu makan nanti akan lebih mudah terkontrol. Ini adalah hormon lapar kenyang ya. Jadi mekanisme lapar kenyang di dalam tubuh itu diatur oleh hormon leptin grelin. Jadi leptin itu signalingnya kenyang, kalau grelin itu lapar. Jadi memang ini adalah ada lagi satu ya peptida YY, dia itu pengendali lapar juga. Nah, dua hormon ini itu yang mengatur sinyal di hipotalamus atau bagian otak tubuh kita untuk memberikan perintah gitu ya atau pesan bahwa tubuh ini dalam kondisi kenyang atau tubuh sedang dalam kondisi lapar. Nah, leptin ini dikenal sebagai hormon kenyang. Jadi diproduksinya di sel lemak. Nah, ketika tubuh sudah cukup makan, misalnya kita habis makan, nah nanti hormon ini akan memberikan sinyal ke hipotalamus otak untuk menyampaikan bahwa kita udah makan dan waktunya berhenti gitu ya. Karena kita sudah cukup makannya. Sedangkan yang kedua, grelin ini disebut dengan hormon lapar. Jadi hormon grelin itu dia banyak diproduksi di lambung dan dia juga menstimulasi atau merangsang nafsu makan. Ketika berat badan turun, tubuh nih nanti akan merespon dengan cara menurunkan leptin dan meningkatkan grelin. Nah, ini jadi mekanisme yang saling simultan gitu ya. Salah satunya yaitu untuk mencegah kelaparan, tetapi tetap harus mempertahankan berat badan ideal. Jadi kalau misalnya ada gangguan, biasanya ini terjadi pada kasus-kasus orang dengan obesitas ya, obesitas grade 2 dan beberapa pasien diabetes ini karena adanya gangguan hormon, biasanya leptin ghrelin-nya itu tidak bisa menerima atau memberikan sinyal dengan tepat. Jadi yang harusnya sudah kenyang dan memberikan pesan ke hipotalamus untuk stop makan, malah tidak disampaikan, akhirnya makannya berlebih. Nah, ketika makan berlebih, maka nanti akan terjadi penimbunan di bagian sel lemak tubuh. Lalu ada juga kortisol. Nah, kortisol ini adalah hormon stres. Jadi kalau misalnya kita stres, maka hormon kortisol di dalam tubuh itu akan tinggi juga. Nah, biasanya dia memicu penimbunan lemak di perut. Nah, salah satu penyebab utamanya adalah stres kronis. Ya, jadi kalau kortisol tinggi berarti stresnya lagi tinggi. Nah, biasanya dia akan menyimpan lemak itu yang ada di area perut. Selain apa tidak estetik ya atau mungkin kurang enak ketika dilihat, ternyata penyimpanan lemak berlebihan
di bagian perut, biasanya disebut dengan visceral fat. Nah, itu juga meningkatkan resiko penyakit degeneratif. Contohnya apa? Misalnya diabetes, lalu hipertensi, dan lain sebagainya. Nah, selain kortisol, selain itu juga kortisol, dia hormon stres ini bisa meningkatkan nafsu makan. Jadi, dia juga memicu kita untuk makan makanan yang tinggi gula dan juga lemak. Jadi ini akan menciptakan siklus negatif yang sulit untuk diputus. Sehingga manajemen stres ini merupakan komponen krusial dalam menjaga keseimbangan hormon dan mencapai berat badan yang ideal. Jadi tetap ya, stres itu harus dikendalikan karena ketika kita stres, maka kortisol kita juga akan tinggi. Selain itu, teman-teman di sini pasti pernah dengar ada yang namanya PCOS atau Polycystic Ovary Syndrome. Jadi memang ada sindrom ovarium polikistik. Jadi di mana ketika hormon gak seimbang, maka nanti akan berpengaruh terhadap kadar insulin yang ada di dalam tubuh. Sehingga sel beta pankreas yang ada di tubuh kita ini dia tidak bisa memproduksi insulin dengan tepat atau dia akan resisten gitu ya. Nah, umumnya dia itu menghambat penurunan berat badan. Jadi memang kebanyakan pasien PCOS ini dia memiliki status gizi yang berlebih atau bahkan obesitas. Kenapa bisa terjadi? Biasanya ya memang karena hormon itu sendiri nggak seimbang ya, yang ditandai dengan adanya peningkatan androgen. Jadi androgen itu hormon pria, serta terjadinya resistensi insulin. Nah, ini bisa dikenali ketika seseorang wanita itu ada tanda-tanda tingginya hormon androgen. Biasanya ditandai ada kumis gitu ya, tipis-tipis, lalu juga berbulu lebih banyak di area dada, nah, lalu juga lebih berminyak gitu ya. Yang kedua, mengganggu metabolisme. Nah, kondisi wanita dengan PCOS ini sering memiliki metabolisme yang lebih lambat sehingga susah dalam melakukan pembakaran lemak. Lalu selanjutnya adalah terjadinya resistensi insulin. Nah, ketika terjadi resistensi insulin, maka tubuh ini akan sulit menggunakan glukosa sehingga menyebabkan penyimpanan lemak yang berlebih dan sulit dalam memecahkan lemak. Ada eh, penanganan komprehensif ya untuk PCOS itu sendiri, yaitu melakukan biasanya defisit kalori secara bertahap, lalu juga didukung dengan terapi medikamentosa atau pengobatan, ada terapi hormonnya, ada obat-obatan tertentu yang biasanya akan diresepkan oleh dokter ya, lalu juga diimbangi dengan olahraga. Biasanya pasien PCOS yang mengalami overweight atau obesitas itu akan diarahkan terlebih dahulu untuk menurunkan berat badannya hingga mencapai ideal. Biasanya mereka ini dimulai olahraganya dengan low to middle ya, jadi kayak brisk walk atau jalan kaki 45 sampai 1 jam, atau nanti baru ketika sudah mulai terjadi penurunan gitu ya, lalu berat badannya mulai ideal, maka akan ditambah intensitasnya, lalu latihan kekuatan. Kenapa orang-orang dengan kondisi obesitas tidak boleh melakukan olahraga intensitas tinggi gitu ya? Karena bisa meningkatkan resiko cedera, sehingga yang disuggest itu adalah intensitas yang paling ringan dulu. Berikut adalah strategi dalam mengatasi hambatan hormon ketika kita menurunkan berat badan. Yang pertama, kita harus cukup mengkonsumsi protein. Protein ini kan dia membantu dalam pemberian massa otot ya, peningkatan massa otot. Lalu dia juga bisa membantu meningkatkan rasa kenyang dan menstabilkan hormon yang mempengaruhi nafsu makan. Lalu juga cukup tidurnya, yaitu 7 sampai 9 jam per hari. Jadi nanti setelah olahraga ya, barusan webinar, makan, jangan lupa tidur ya. Berarti habis webinar bisa tidur ya. Karena kita juga perlu deep sleep, perlu tidur yang cukup agar metabolisme kita lancar. Lalu yang ketiga bisa melakukan olahraga yaitu high IIT atau high intensive interval training, karena olahraga tersebut bisa merancang hormon pembakaran lemak. Contohnya
hormon adrenalin. Jadi nanti pembakaran kalori dan fat yang ada di dalam tubuh kita lebih efisien. Yang keempat adalah pengelolaan stres. Bisa dilakukan dengan olahraga-olahraga yang fun. Misalnya teman-teman mau ponfit oke, atau mau zumba oke, yoga juga oke. Jadi hormon kortisolnya itu bisa di-maintain dan diturunkan. Jadi lemak-lemak yang ada di perut ini juga bisa dimaksimalkan proses pembakarannya. Selanjutnya, nah, mengapa sih menurunkan berat badan ketika di atas usia 30 plus plus ini lebih menantang gitu ya? Nah, yang pertama adalah karena metabolisme tubuh kita melambat. Jadi, ketika sudah usia 30 tahun, metabolismenya itu cenderung melambat. Dan massa otot itu berkurang 3-8% per dekade. Hal ini membuat tubuh membakar lebih sedikit kalori ketika kita beristirahat. Yang kedua adalah terjadinya perubahan hormonal, yaitu terkait dengan fluktuasi estrogen dan progesteron yang mempengaruhi nafsu makan, serta suasana hati dan juga distribusi lemak tubuh. Seringkali menimbulkan penimbunan lemak yang ada di area perut. Yang ketiga adalah stres dan pola tidur. Jadi kalau stres tinggi, tadi apa? Kortisolnya juga tinggi. Nah, kurang tidur juga nanti metabolismenya kacau, sehingga terjadi penimbunan lemak, terutama di bagian sentral atau bagian perut. Lalu hal yang perlu kita perhatikan dengan baik adalah kita harus fokus pada kesehatan. Jadi bukan sekedar angka timbangan. Diet yang baik ini adalah yang membuat kita merasa nyaman baik secara fisik maupun mental. Jadi eh, jangan sedikit-sedikit kita nimbang, tapi kita melihat seberapa banyak nih progres yang kita dapatkan, apakah tubuh kita makin fit, atau mungkin setelah ukur lingkar perut, lingkar pinggang, oh ternyata ada penurunan. Nah, itu juga menjadi progres yang harus kita maintain gitu ya. Jadi hindari juga diet-diet ekstrim karena dia bisa menyebabkan efek yoyo ya, atau peningkatan yang signifikan. Lalu alangkah baiknya itu diet bertahap. Dan jangan lupa untuk memiliki self acceptance atau rasa memiliki dan mencintai tubuh kita sendiri, sehingga kita juga memiliki body positivity yang baik. Nah, selain itu juga yang sering kelupaan ini adalah serat pangan dan omega 3. Kenapa serat itu penting? Serat ini juga memberikan rasa kenyang lebih lama. Dia juga membantu memperlancar pencernaan kita. Selain itu juga bisa berfungsi sebagai anti-aging. Nah, konsumsi serat pangan yang baik itu adalah 25 gram serat per hari. Jadi nggak hanya melancarkan pencernaan, tapi juga memperlambat penuaan biologis, sehingga bisa menurunkan beberapa penyakit degeneratif. Banyak serat yang dikonsumsi ya. Jadi kalau rekomendasi dari Kemenkes itu sendiri, kita konsumsi serat per hari itu bisa 150 gram buah dan 250 gram sayur. Yang ketiga adalah omega 3. Omega 3 itu dia memiliki pengaruh terhadap mood, otak, dan jantung. Asam lemak omega 3 ini dia banyak terdapat di dalam ikan. Jadi seperti salmon, lalu biji-bijian. Nah, ini penting sekali untuk menjaga mood kita agar tetap stabil. Lalu yang perlu kita perhatikan juga adalah membuat strategi diet yang realistis dan berkelanjutan. Jadi jangan hanya ingin turun cepat gitu ya, tapi kita harus memikirkan bagaimana yang saya lakukan ini bisa menjadi habit jangka panjang. Jadi kayak misalnya membiasakan makan sayur, lalu mengurangi minuman-minuman manis, makanan-makanan yang berlemak dan juga tinggi natrium ya. Lalu mulai membiasakan untuk jalan kaki 15 menit aja per hari. Nah, itu adalah pola-pola yang bisa kita lakukan. Beberapa olahraga yang tepat ketika kita di usia 30 plus ya, bisa berupa latihan kekuatan. Ini untuk membangun massa otot kita, jadi juga meningkatkan metabolisme. Bisa juga melakukan gerakan-gerakan seperti squat dan juga push up. Lalu yang kedua, melakukan aktivitas yang menyenangkan. Jadi contohnya jalan kaki, yoga, renang gitu ya. Lalu harus konsisten adalah kuncinya, yaitu secara teratur
Ya, minimal 30 menit ya, 3 sampai 5 kali dalam seminggu. Ini contoh menu yang bisa kita konsumsi untuk menurunkan berat badan. Misalnya pagi mau oatmeal dengan buah-buahan atau mungkin roti gandum, boleh seperti meal plan yang sudah teman-teman terima. Lalu makan siangnya bisa dengan gizi seimbang ya, isi piringku harus ada sayur, protein, lalu serat ya, juga karbo. Karbo ini penting, jadi nggak harus quinoa, tapi bisa nasi, jagung, ubi, kentang ya, dan lain sebagainya. Lalu camilan, camilan itu usahakan yang tinggi, yang rendah GGL ya, atau gula garam lemak, bisa dikonsumsi berupa buah-buahan atau mungkin snack-snack rendah kalori gitu ya. Lalu untuk makan malamnya sama, kita gunakan panduan isi piringku. Contohnya di sini ikan panggang. Nah, terutama ikan laut ya, kayak nggak hanya salmon, ikan kembung itu juga omega 3-nya tinggi. Lalu dimakan pakai sayuran kukus gitu ya, lalapan atau pecel, urap. Nah, itu. Asalkan bumbu kacangnya nggak terlalu banyak, itu juga bagus ya dan enak ya. Lalu ubi jalar sebagai sumber karbohidratnya. Nah, teman-teman juga bisa menyesuaikan dengan bahan pangan yang ada di rumah. Yang penting komposisinya tepat. Oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Oke, kalau nggak ada, saya akhiri kali ya. Besok bisa tanya lagi di grup. Oke, kalau gitu kita foto dulu ya. Bentar. Oke, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, thank you semua. Assalamualaikum Thank you, warahmatullahi Coach. wabarakatuh. Makasih, Coach. Sama-sama.